Halo bag lovers, jumpa lagi di episode pertama dari Manbags ya. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah tas ya guys, yang dimana ini menjadi tas episode pertama untuk kita membahas atau mereview dari sebuah tas ya. Jadi tas yang ada di depan kita ini adalah tas yang mereknya dari Presiden. Dan kebetulan di sini saya beli secara offline ya, dan harganya ini berkisar di angka 700-an. Dan kebetulan saya tertarik banget dengan diskonnya ya di toko offline-nya ini. Tahu nggak teman-teman kalau diskonnya ini sampai 50% ya. Jadi tas ini kebetulan saya beli di Transmart ya teman-teman, dengan harga hanya sekitar 300-an. Dan kemudian kita akan review ya teman-teman untuk dari tas merek Presiden ini. Nah, kebetulan untuk dari segi toko online-nya saya nggak seberapa paham ya, apakah di luar sana ada yang khusus untuk jual dari segi online store-nya. Tapi untuk dari tas Presiden ini saya rasa agak sulit ya untuk nyari dari segi online-nya. Makanya saya coba cari dari segi offline dan kebetulan ketemu di Transmart ya teman-teman ya. Jadi ini seperti ini penampakan dari tasnya merek Presiden, yang ini adalah untuk tipenya ini dari, kalau kita lihat di sini, Go Experience ya, Presiden Go Experience, yang tipenya ini adalah CK77173. Dan kemudian untuk warnanya ini light gray ya, perpaduan antara light gray dan hitam, yang kebetulan saya lihat ini cakep banget ya kalau misalnya kita lihat dari jarak jauh. Dan kemudian untuk dari bentuknya ini kelihatannya bakalan solid banget. Jadi di harga 300-an ini ataupun 700-an ini menjadi tas yang kelihatannya bakalan sangat menarik ya guys. Nah, untuk dari bahannya ini sendiri, untuk bagian depannya ini dari semacam kulit sintetis ya, berwarna abu-abu seperti ini, dengan ada logo Mr. Presiden di bagian depannya seperti ini, dan ada tulisan dari Presiden Go Experience di bagian zipnya ini ya. Nah, saya suka di sini dari segi kulit sintetisnya ini bagus banget ya untuk finishingnya, nggak terlihatan terlalu murahan. Dan untuk dari segi warnanya ini juga cakep banget, perpaduannya antara abu-abu tua dan hitam ini kelihatan cakep banget ya guys. Dan untuk dari segi zippernya ini juga terbuat dari metal seperti ini, kelihatannya bakalan kokoh dan cakep banget. Kemudian untuk yang saya suka di sini juga dari detail di bagian depannya ini ya, ada tulisan dari Presiden Go Experience, yang ini kelihatannya untuk zippernya ini juga dibuat keren seperti ini ya, jadi bisa dibuka. Jadi zippernya ini untuk bagian penutupnya ada karetnya seperti ini. Kemudian untuk dari segi ukurannya ini sendiri kita coba ukur ya guys. Mohon maaf ya karena di sini cuma punya dari penggaris, kita coba ukur. Untuk panjangnya sendiri di angka sekitar 46 cm ya guys. Dan kemudian untuk lebarnya ini sendiri berada di sekitar 34 cm. Jadi ini tasnya ya terbilang medium ya, medium size, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Cocok untuk, saya rasa ini cocok untuk semua ukuran tubuh ya, untuk teman-teman. Tapi mungkin jika dipakai untuk tas-tas misalnya kayak anak-anak SMA ini sebenarnya juga bisa, apalagi untuk dipakai tas sebagai tas kuliah atau tas kerja, ini saya rasa ini jadi tas yang keren banget ya guys. Untuk dari kompartemennya ini ada, kita bisa lihat ini satu di bagian belakangnya ini, kemudian dua di bagian tengahnya seperti ini, tiga di bagian depannya, dan kemudian 4 untuk bagian yang kecil seperti ini ya guys. Dan tidak lupa di sampingnya ini juga yang kelihatannya bakalan penting juga, di bagian ini bisa kita taruh untuk tempat minum ya guys. Dan kemudian ini detail untuk bagian belakangnya yang juga saya suka ya. Di bagian belakangnya ini ada semacam busa seperti ini, yang sebenarnya ini tidak terlalu empuk banget, tapi sudah bisa termasuk melindungi ya guys dari segi pemakaiannya sendiri. Jadi bagian belakangnya ini kelihatannya aman. Dan untuk dari segi cangklongannya seperti ini ya guys. Untuk finishingnya juga dari kulit sintetis seperti ini. Untuk jinjingannya sendiri ada di dua ya guys. Di bagian atas seperti ini kita bisa jinjing seperti ini, ataupun kita bisa juga bentuk dari segi tas jinjing samping seperti ini ya. Kalau misalnya nanti teman-teman juga mau bawa di
airport misalnya, atau kita mau ke luar kota, kita juga bisa bawa seperti ini. Tapi sayangnya ini bukan untuk tipe yang messenger bag ya, yang di sampingnya ada pengaitnya seperti ini nggak ada, murni untuk tas backpack saja, karena di bagian belakang untuk ranselnya bentuknya seperti ini. Dan kemudian untuk beberapa detail lainnya, terutama di bagian dalamnya, kita akan periksa ya guys. Jadi saya coba buka untuk bagian utamanya ini. Nah, isi bentuknya seperti ini ya guys. Jadi bentuknya termasuk rapi di sini, saya suka untuk bagian dalamnya. Untuk bagian ininya juga termasuk tebal, ada busanya, bagian pelindung dari laptop ini. Dan di bagian belakangnya ini juga ada busa ya. Jadi untuk kita tempat masukin laptop ini saya rasa masih kategori aman ya. Dan kemudian ini ada pelindungnya di bagian depannya seperti ini, yang untuk bahannya sendiri dari parasut. Dan kemudian ada pengaitnya seperti ini di bagian dalamnya. Yang ini saya rasa muat untuk maksimal di laptop 15 inch ya. Untuk lebarnya sendiri di maksimal angka 28 cm. Jadi nanti teman-teman coba periksa ukuran dari laptopnya, tapi ini saya rasa di maksimal 15 inch untuk laptopnya ya. Dan kemudian di sini kita juga bisa simpan untuk beberapa dokumen. Sayangnya ini cuma satu ya untuk penyimpanan laptop, dan ini tengah kita bisa pakai untuk sesuatu seperti misalnya kayak tepa atau apa, bisa dimasukkan ke sini. Nah, sekarang kita lanjut ya guys ke kompartemen bagian tengahnya, yang bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Untuk di sini bisa dipakai untuk ruang penyimpanan dokumen saya rasa. Dan yang saya suka di sini memang dari segi detailnya ya, ini cakep banget untuk detailnya. Dan di sini ada seperti ini ya, kita bisa lihat untuk tempat naruh barang di sini yang tidak terlalu dalam seperti ini. Dan juga beberapa detail-detail lainnya untuk kompartemennya bisa kita lihat di sini, bisa kita manfaatkan untuk tempat dari misalnya kabel ataupun dari segi charger, kita bisa simpan di sini. Dan kemudian ada beberapa detail untuk tempat kita menyimpan kayak bolpen misalnya, ataupun dari pensil. Nah, kemudian untuk kompartemen di bagian depannya lagi, yang di bagian sini ada juga beberapa tempat penyimpanan untuk sesuatu ya, yang agak kecil di sini bisa kita simpan untuk misalnya yang seperti charger juga, ataupun kabel-kabel kita juga bisa simpan di sini. Jadi termasuk cakep ya. Dan kemudian di bagian depannya ini kita juga bisa manfaatin untuk dari segi kartu-kartu misalnya di sini ya guys. Jadi yang bagian yang memang paling saya suka di sini terutama dari segi desainnya, dan juga dari segi kompartemennya yang sudah termasuk lumayan banyak ya. Dan tidak lupa juga di bagian sampingnya ini sudah ada untuk tempat dari power bank ya. Jadi kita bisa hubungkan power bank kalau misalnya kita butuh, kita bisa pakai dari segi USB-nya ini ya, kalau misalnya kita lagi traveling. Dan kemudian di sampingnya ini juga ada lubang dari tempat minuman sebenarnya, yang kita bisa manfaatkan ya. Jadi saya rasa untuk misalnya kayak botol-botol minuman mineral seperti misalnya kayak aqua, ini bisa masuk ke sini ya guys. Tapi untuk pemakaian jangka panjangnya saya rasa untuk tas ini bisa awet sih, tapi yang penting tidak terlalu dipakai untuk hujan-hujanan ya sebenarnya. Saya rasa karena juga dari segi kulit sintetesnya ini juga pasti nanti lama-kelamaan juga bisa termakan usia kalau misalnya kita pakai di cuaca-cuaca yang ekstrim. Tapi untuk dari segi durability-nya saya rasa ini bagus ya. Dan kemudian pertanyaan utamanya, apakah tas ini bisa untuk dari segi water resistant ya, atau tidak tembus air? Nantinya Om Bex coba tes ya dengan menggunakan dari air, apakah nanti bisa tembus ke dalam atau enggak. Jadi gini ya guys, kita coba untuk simulasikan apakah tas dari presiden ini bisa tahan air atau enggak. Ini udah ditutup ya untuk tasnya. Sekarang kita coba untuk siram dari tasnya ini sendiri. Ini udah ada shower ya guys. Sekarang kita coba siram dari tasnya. Jadi ini tadi tasnya udah di tes basah-basahan ya guys. Sekarang kita akan coba cek apakah tasnya ini tembus air atau enggak.
ini masih basah ya. Nah, moment of truth-nya memang ternyata di bagian dalam ini ikut basah ya guys. Jadi bisa teman-teman lihat yang ini, bagian dalam ini juga basah. Dan kemudian kita coba lihat di bagian atasnya ini, bagian ini juga basah juga ya guys. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan kemudian untuk yang bagian utama ini, di bagian atas ini nggak seberapa basah. Oh iya, dan yang terakhir ternyata di bagian bawahnya ini ada tambahan ya guys, untuk dari segi ini ada fungsinya dari raincoatnya. Jadi ternyata guys, kalau misalnya nanti hujan, ini bisa dimanfaatin untuk dari segi raincoatnya. Nah, jadi tidak perlu basah-basahan lagi, kita tinggal pasang dari raincoatnya ini. Nah, seperti ini ya guys. Jadi di harga segitu itu sudah termasuk lumayan ya guys. Sudah mendapatkan tas yang bagus, juga sudah mendapatkan sebuah raincoat. Nah, jadi kesimpulannya, apakah tas ini worth nggak ya guys? Menurut saya di harga sekitar 700 sampai 300-an ini worth banget ya. Apalagi kalau teman-teman nanti sudah dapat diskon. Ini saya rasa tas ini bagus banget jika dibuat untuk ngantor misalnya, atau kalian buat untuk ke kampus, ini juga termasuk oke banget. Oke guys, jangan lupa untuk di follow, di subscribe, dan di like untuk update terbaru seputar tas-tas yang akan Om Bek sampaikan di channel ini. Nah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.